Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Ibnu Syifandria sebagai presenter 1 dan rekan saya di sini. Saya Topas Warna sebagai presenter kedua. Dan kami akan menemani berita siang Anda. Di hari weekend seperti ini, enaknya pergi ke tempat wisata. Salah satunya adalah Pulau Kumala. Pulau Kumala, tempat wisata yang sangat terkenal dan tentunya tidak asing di telinga masyarakat Kutai Kartanegara. Untuk mengetahui keadaan terkini, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami yang sedang berada di Pulau Kumala. Baiklah, Pasha, apakah sudah terhubung? Baik, sudah terhubung. Terima kasih rekan Ibnu yang ada di studio. Seperti pemirsa bisa melihatnya bahwa kami berada di Pulau Kumala itu sendiri. Seperti pemirsa bisa melihat bahwa Pulau Kumala bahkan di akhir pekan begini sepi sekali akan pengunjungnya. Mungkin karena sepi akan pengunjung itulah ada beberapa bangunan yang terbengkalai dan tidak dirawat. Mungkin selain bangunan yang tidak terawat lagi, ada juga beberapa warung yang kosong dan ditinggalkan oleh para penjualnya. Seperti pemirsa bisa melihat bahwa di akhir pekan begini saja, Pulau Kumala itu sepi sekali akan peminat dan keadaan sekarangnya itu banyak sekali warung-warung yang kosong dan beberapa bangunan yang terbengkalai. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan mengumpan kembali kepada rekan kami yang ada di studio. Terima kasih. Baiklah, terima kasih rekan Pasha atas informasinya. Dan untuk mengetahui kondisi Pulau Kumala saat ini, kami akan mewawancarai salah satu pengunjung dari Pulau Kumala. Baik, kepada rekan kami Nando, apakah sudah terhubung? Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, saya akan menginterview pengunjung. Langsung saja kita datangi salah satu pengunjung yang ada di sana. Halo Mas, boleh saya minta sedikit waktunya? Oh, boleh Mas. Jadi di sini saya akan menginterview Masnya tentang pulau ini. Ya, Silakan. Sebelum itu saya akan tanya, nama Masnya siapa ya ini? Nama saya Muhammad Bakit, bisa dipanggil Bakit juga. Oh, namanya Mas Bakit ya? Iya. Jadi pertanyaan yang pertama Mas. Jadi apa sih yang Masnya paling suka dari pulau ini? Untuk Pulau Kumala ini, hal yang paling suka ya seperti ada beberapa rumah adat dan gapuranya. Saya rasa itu sangat unik dan bisa jadi hal untuk saya pelajari di dalamnya. Jadi yang kedua nih Mas, bagian mana sih yang Masnya paling suka di pulau ini? Untuk bagian yang paling saya suka sih banyak Mas. Cuma yang paling saya suka ya di bagian patung lembus suananya, karena itu ya patungnya unik gitu. Terus kemudian nih Mas, kenapa Masnya tertarik sama pulau ini? Dan Masnya pergi ke pulau ini? Entah itu lingkungannya hijau atau yang lain Mas? Kalau untuk alasan saya pergi ke sini ya sekedar mengisi waktu luang ya, sekaligus melihat keadaan juga Pulau Kumala ya, karena Pulau Kumala ini udah sepi gitu dari tahun-tahun lalu. Oh, jadi ini pertanyaan yang terakhir nih Mas. Bagaimana perasaan Masnya setelah mengunjungi pulau ini? Apakah Masnya merasa bahagia atau gimana? Kalau untuk perasaannya saya cukup prihatin karena pulau ini sudah mulai sepi dan mungkin hanya beberapa pengunjung dan banyak bangunan yang terbengkalai karena tidak diurus oleh pengurusnya. Oh, jadi gitu ya Mas. Terima kasih atas waktunya Mas. Ya, sama-sama. Oke, jadi itulah saya sudah mewawancarai salah satu pengunjung di pulau ini. Kalau begitu, saya akan kembalikan kepada teman saya yang di studio. Baik, terima kasih rekan kami Nando. Selanjutnya, selain membahas tentang para pengunjung yang ada di Pulau Kumala, kami juga sudah menghubungi rekan kami untuk membahas selak-beluk dari Pulau Kumala. Baiklah, rekan kami Ezar, apakah sudah terhubung? Baik, terima kasih rekan saya Ibnu. Di sini saya sudah bersama dengan
salah satu petugas yang bekerja di Pulau Kumala ini. Dengan Bapak siapa, mohon maaf Pak, dan apa pekerjaan Bapak di Pulau Kumala ini? Baik, nama saya Dani Sofian. Saya sebagai security di Pulau Kumala ini. Kami di sini ingin bertanya Pak, kapan sih Pulau Kumala itu pertama kali buka dan aktifnya itu kapan Pak? Pada tahun berapa? Pulau Kumala ini pertama kali dalam artian untuk pembangunannya, infrastrukturnya di pulau ini sekitar tahun 2002 dan istilahnya dibentuklah bermacam-macam tempat spot-spot permainan seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih Pulau Kumala yang sekarang itu nggak seramai Pulau Kumala yang dulu Pak? Yang kemarin sebelum daripada COVID memang terkenal ramai karena banyak pemerintah khususnya dinas pariwisata menyediakan wahana-wahana permainan seperti bebongkar, seperti go-kart, kandang burung dan spot-spot untuk mereka selfie, foto-foto bersama seperti itu. Nah, semenjak adanya COVID-19, akhirnya dikarantina dalam artian tidak diperbolehkan dengan adanya PPKM mandiri, tidak diperbolehkan pengunjung untuk berkunjung sampai COVID itu selesai. Nah, itulah penyebabnya daripada pengunjung itu mulai sepi karena hewan-hewan yang ada itu mulai ditarik sama pengurusnya atau bidangnya yang mengurus itu. Akhirnya untuk sepi sih tidak, karena pengunjung masih ada di luar kota pasti datang untuk berkunjung melihat daripada sekeliling pulau, dan kebetulan juga karena jaraknya jauh kurang lebih 5 km dari titik nol ini sampai ke Patung Lembuswana. Jadi masih banyak lagi yang istilahnya bisa dieksplor untuk untuk setiap wahana di pulau ini. Seperti itu. Selanjutnya, di mana saja sih spot foto yang bagus menurut Bapak di Pulau Kumala ini? Ya, kami sesuai dengan apa yang pengunjung suka. Kami istilahnya melihat daripada permintaan mereka, kebanyakan sih di spotnya di Patung Naga dengan Patung Lembuswana, dan sebagian di Turap. Mereka suka itu untuk spot fotonya seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana peran Pulau Kumala dalam mendukung perekonomian di Tenggarong dan juga di sekitarnya? Perannya itu sangat baik karena secara tidak langsung membantu perekonomian daripada masyarakat sekitar pulau. Setiap ada event mereka diikutsertakan, dalam artian mereka membantu untuk anak mudanya menyediakan parkiran, itu otomatis untuk pendapatan mereka, dan yang ibu-ibunya berjualan otomatis mendukung perekonomian daripada sekitaran Pulau Kumala untuk masyarakatnya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali ke studio. Baiklah, terima kasih informasinya Ezar. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di acara berita siang hari ini. Saya Ibnu Syifa Andreas sebagai presenter 1. Dan saya Topaz Warna sebagai presenter kedua. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.